Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang masih baru banget keluar. Dan HP ini tuh pakai prosesor yang bikin saya tuh penasaran banget untuk mencobanya. Karena masih jarang banget yang bahas, yaitu UniSoC Tiger T310. Prosesor yang konfigurasinya itu unik. Quad-core tapi ada Cortex A75-nya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Dan saking penasarannya, ini saya bela-belain impor dari luar negeri yang harga dari Cina-nya itu sekitar 1,2 jutaan. Sampai sini plus pajak bea cukai itu totalnya sekitar 1,4 jutaan. Oke, ini adalah Oukitel C25. Untuk penampakan boxnya seperti ini, didominasi warna orange. Di depan ada tulisan Oukitel, di samping sini sama aja. Sama, di sini ada seri IMEI, dan di bagian belakang, nah ini untuk boxnya memang sedikit penyok ya, karena packagingnya itu simple banget, cuma satu lapisan bubble wrap terus dibungkus kresek gitu aja, jadinya di sini penyok. Nah ini ada keterangan spesifikasi diantaranya layar 6,52 inch HD Plus, Android quad-core T310, RAM-nya 4 GB, ROM 32 GB, 13 MP untuk kamera belakang, depan 8 MP, baterai 5000 mAh, cukup gede, dan ada sensor pemindai sidik jari, fingerprint scanner. Oke, langsung kita buka aja. Nah, yang pertama di sini ada sebuah kotak tipis. Kita buka. Nah, ini ada SIM tray injector ya, yang bentuknya seperti ini. Terus ada buku panduan dan juga kartu garansi. Terus di sini ada si HP-nya. Kita taruh dulu ya. Kemudian ada kabel USB yang sudah Type-C. Oke, yang terakhir ada kepala charger yang punya output ini 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Nah, di sini sudah terpasang silikon case ya, yang tipenya itu anti crack. Ini kita lepas. Nah, di sini untuk bahannya agak tebal ya. Ini kita taruh sini aja. Ini dia si HP-nya. Ini masih ada plastik yang menempel. Di bagian belakang kita lepas dulu. Asik. Terus di bagian depan ini ada beberapa icon spesifikasi ya. Intinya sama aja dengan yang ada di boxnya tadi. Kita lepas juga. Di sini sudah tertempel screen protector. Nah, untuk desain ya cukup cakep ya untuk harga 1,2 jutaan dengan mode kamera seperti ini. Nah, di sini yang unik, sensor pemindai sidik jarinya itu diletakkan pada satu frame kamera ya. Untuk bahannya ini dari plastik, tapi finishingnya ini solid ya. Ini gak gampang meninggalkan bekas sidik jari ya. Ini cukup tebal karena wajar, baterainya cukup gede 5000 mAh dan juga cukup berat. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ini kosong aja, nggak ada apa-apa. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita buka. Ini tipenya hybrid apa triple slot. Nah, di sini sayangnya hybrid ya, bukan triple slot. Lanjut di sisi bawah ada port USB Type-C, terus lubang untuk mikrofon. Loh, di sini nggak punya lubang jack audio 3,5 mm ya, kayak HP flagship aja. Terus untuk lubang speaker ditaruh di bagian belakang. Di sini ada tulisan Oukitel, 3 kamera, LED flash, sensor pemindai sidik jari, matrix kamera. Terus di bagian depan ini layarnya 6,52 inch, ada kamera depan, lubang untuk earpiece, dan pastinya di sini sensor-sensor. Oke, langsung aja kita nyalakan. Oukitel powered by Android. Dan oke, balik lagi dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan juga sudah saya setting-setting. Seperti biasa, langsung kita coba aja untuk performa sensor pemindai sidik jarinya yang letaknya itu unik menjadi satu dengan housing kameranya. Ini saya kira bakal susah untuk mengaksesnya, tapi ternyata enak-enak aja dengan tangan kanan. Dengan tangan kiri ini malah lebih enak, lebih pas. Oke, kita coba. Oke, di sini punya performa yang asli, ini termasuk cepet ya, mantap. Oke, dan yang pasti ini udah akurat banget. Nah, untuk layar saya lihat untuk kualitasnya ini biasa aja ya. Warnanya itu nggak begitu tajam.
Terus untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini ya khas HP murah, cukup tebal. Nah, untuk aplikasi bawaan di sini bersih, nggak ada aplikasi bloatware bawaan sama sekali, mantap. Untuk bahasa jelas lengkap, termasuk adanya bahasa Indonesia. Kita masuk ke tentang ponsel. Nah, di sini pakai versi Android udah 11. Terus untuk tingkat patch keamanan Android itu ada di 5 Agustus 2021. Nah, yang bikin saya ngakak itu kebanyakan HP yang menggunakan prosesor UniSoC. RAM-nya itu diartikan ke bahasa Indonesia domba jantan. Ini 4 GB. Memang bener sih RAM itu domba jantan, tapi itu RAM dengan huruf kecil. Kalau di HP kayak gini, RAM itu kepanjangan dari random access memory, huruf gede semua. Ini domba jantan. Oke, langsung kita cek aja di aplikasi yang sudah saya install untuk melihat hardware-nya. Pertama, device info HW, masuk ke SoC. Nah, di sini pakai UniSoC Tiger T310, quad core 2,0 GHz. Nah, ini fabrikasinya 12 nanometer. Yang unik, nah di sini tuh meskipun quad core tapi pakai 2 cluster. Satu kali yang punya kecepatan 2,0 GHz itu pakai Cortex A75. Ini core untuk performa tinggi ya. Terus untuk yang 3 kali 1,82 GHz ini pakai Cortex A55. Biasanya di quad core HP lain itu saya nemu cuma Cortex A53. Ini Cortex A75 plus A55. Nanti kita lihat untuk skor Antutunya itu dapat berapa. Terus untuk GPU di sini pakai PowerVR ROG GE8300. Nah, seri GPU ini juga dipakai di MediaTek Helio A22. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada perbedaan clock speed atau enggak. Karena di sini itu nggak terdeteksi untuk clock speednya. Nanti kita lihat aja untuk skor GPU-nya. Terus ke bagian screen. 1600 x 720 atau SD+. Ukurannya 6,52 inch, aspek rasio 20 dibanding 9. Refresh rate jelas ini masih 60 Hz. Nah, untuk penyimpanan tadi udah kita lihat ya, RAM. Di sini RAM 4 GB. Terus untuk penyimpanan internal atau internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu cukup longgar dibanding HP lain ya. Di sini masih sisa sekitar 24 GB. Jadi memang di sini untuk UI-nya itu cuma sedikit memakan sistem ya. Kamera, baterai berkapasitas 5000 mAh, udah termasuk ya cukup gede di zaman sekarang. Terus kita cek untuk skor Antutu, ini pasti kalian penasaran banget. Dengan konfigurasi seperti tadi dapat skor Antutu berapa? UniSoC Tiger T310. Ini saya tes menggunakan Antutu versi 9. Nah, di sini dapat skor di angka 154 ribuan. Tinggi ya. Mengapa saya bilang tinggi? Ini saya bandingkan dengan quad core HP lain ya. Ini bahkan lebih tinggi dibanding octa-core HP kelas entry low seperti yang pakai Helio P22, G25, G35, terus Exynos 850 dan juga saudaranya ini yaitu UniSoC 9863A. Nah, di sini punya rincian CPU 54 ribuan. Wow, ini tinggi dibanding octa-core yang pakai Cortex A53 itu rata-rata dapat di 35 ribuan sampai 40 ribu. Dibandingkan dengan Exynos 850 pun yang disitu pakai Cortex A55 semuanya yang punya clock speed sama rata 2,0 GHz masih tinggian ini. Jadi untuk CPU di sini kalau kita ibaratkan ya, satu Cortex A75 itu bisa melawan 5 kali Cortex A55 yang ada di Exynos 850. Terus untuk skor GPU di sini dapat di angka 12 ribuan ya, nggak bisa dibilang tinggi ya. Ya, sekelas lah dengan MediaTek Helio G25, P22, G35, terus juga UniSoC 9863A. Yang disitu dapat skor ya kurang lebih segini. Kalau kita bandingkan dengan MediaTek Helio A22 yang disitu pakai seri GPU sama yaitu PowerVR ROG GE8300, skornya lebih tinggian ini yang mungkin perbedaan pada clock speed. Di sini 12.000, kalau di MediaTek Helio A22 itu sekitar 8 ribuan. Nah, konfigurasi CPU dan GPU di UniSoC T310 ini
Yang di sini lebih kencang di bagian CPU. Menurut saya ini memang pas banget ya digunakan di HP kelas entry ke low ya, karena penggunaan di HP kelas entry ke low itu ya untuk keseharian, buka tutup aplikasi yang memang lebih menggunakan CPU. Jarang-jarang banget orang beli HP kelas entry ke low fokus ke gaming. Terus kita cek untuk bagian multi sentuh. Nah, di sini mantap ya, support hingga 10 titik sentuhan. Nah, ini kita coba untuk bermain real drum, kira-kira responsivitas layarnya itu enak apa enggak. Nah, untuk layarnya ini memang delay-nya itu kerasa banget ya, nggak nyaman untuk bermain real drum. Nah, ini kerasa banget untuk delay-nya. Nah, tadi kita belum cek ya untuk kelengkapan sensor ada apa aja. Oke, di sini sensornya banyak yang absen ya, nggak ada sensor gyroscope, magnet nggak ada, orientasi pun di sini nggak ada. Lanjut kita cek di bagian kamera. Untuk kamera belakangnya tadi di boxnya cuma ditulis 13 megapiksel, berarti yang dua ini cuma gimmick aja. Untuk depan 8 megapiksel. Untuk UI kameranya seperti ini, ada panorama, tegak, manual. Nah, di sini untuk manual ternyata ada manual fokus loh. Fokus terus shutter speed sampai cuma setengah detik aja. Terus di sini mode otomatis video. Untuk video kamera belakang bisa merekam hingga resolusi Full HD 1080p. Nah, di sini nggak ada yang namanya itu AIS gerak lambat lainnya. Nah, seperti ini, nggak ada mode malam. Terus untuk kamera depan, ini kamera depan 8 megapiksel. Dan di bagian video sama juga bisa merekam hingga resolusi Full HD. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, ini adalah hasil video dari kamera belakangnya. Resolusinya Full HD 30 fps. Ini kondisinya lagi mendung banget. Kota Blitar diselimuti mendung. Di sini memang kerasa banget ya untuk gocangannya, wajar aja nggak punya yang namanya itu stabilizer. Tapi masih bisa diakali, distabilkan dengan aplikasi Google Foto. Dan ini adalah hasil video dari kamera depannya, resolusinya sama. Oke, ini kita coba untuk bermain game PUBG ya di prosesor UniSoC Tiger T310. Nah, untuk grafiknya kalian penasaran apa enggak? Nah, di sini dapat di smooth medium. Kalau di grafik balance ini tetap medium ya. Kita setting di sini aja. Dan jelas di sini nggak ada yang namanya itu gyroscope ya. Kalau dia dari skornya tadi sih, ini performanya ya mirip-mirip dengan Helio G25, terus G35. UniSoC 9863A, ST9863A. Untuk kenyamanan jelas kurang ya, karena di settingan tadi di smooth medium atau di balance medium itu mentok di 25 fps. Kalau sekedar bisa sih ya bisa, tapi jelas kurang enak. Kalau dibandingkan dengan MediaTek Helio A22 yang sama juga itu quad core, tapi itu pakai Cortex A53 semua. Ini masih ya sedikit lebih enak ini. Jadi memang untuk UniSoC Tiger T310 ini fokus ke penggunaan keseharian ya, yang lebih apa itu menggunakan CPU. Karena tadi itu pakai Cortex A75 plus A55. Tapi ini kalau untuk bermain game Mobile Legends dengan skor Antutu tadi 150 ribuan, itu mungkin ya
masih enak-enak aja, apalagi Free Fire. Oke, mungkin itu aja untuk coba-coba buka game PUBG. Saya di sini cuma lebih penasaran ke pengaturan grafiknya aja. Oukitel C25 Uni SoC Tiger T310. Ya, menurut saya ini malah lebih pas ya digunakan di HP kelas entry ke low, yang disitu lebih ke fokus satu sisi aja, yaitu penggunaan keseharian seperti buka tutup aplikasi. Yang disitu lebih menggunakan ke bagian CPU, karena di sini meskipun quad-core tapi CPU-nya itu kencang. Tapi kalau bagian GPU ya ini biasa aja. Oke, klik like jika kalian suka dengan video ini dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.